Tes satu tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi. Usia saya 33 tahun. Saya selaku pemilik owner dari Real Fresh buah, toko buah yang berada di Jalan Manggaraya nomor 206 Depok 1, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Nah, awal mula usaha itu bisa dijelasin nggak? Apakah main buah dulu atau ada usaha lain yang sampai akhirnya memutuskan untuk memilih usaha buah ini? Sebenarnya kalau bicara awal mula, istilahnya perencanaan dari sebuah usaha ini saya berawal dari ketika adanya pandemi di tahun 2021. Jadi korelasi antara buah dan kebetulan musim pandemi yang begitu peningkatan cukup signifikan, di situ mungkin saya melihat ada peluang dan saya di situ mencoba dari pencobaan untuk usaha inilah. Jadi mengenai kalau ditanya kapan mulainya dan apa sebabnya, ya itu berjalan begitu aja dan ya kembali lagi karena peluang bisnis, jadi saya coba jalankan itu. Nah, tapi sebelumnya memang buah dulu atau ada usaha lain yang seperti jalan? Sebenarnya kalau untuk awal mulanya, saya dulu istilahnya kenapa berbuat toko buah ini karena berangkat dari saya sebuah dropshipper dari saya menjalankan dropshipper dari buah ke buah ke pelanggan yang ada di kota-kota luar di sekitaran Jakarta, Rangkas Bitung, Cilegon. Dulu saya mengirimkan buah itu dalam ukuran yang grosir lah ibaratnya. Jadi saya kirim buah per 40 dus, per 50 dus, langsung saya kirim ke kota-kota yang saya bilang tadi, antara Rangkas Bitung, Cilegon, Karawang, Cikarang. Dan salah satu hal yang membuat saya membuka toko buah ini karena saya melihat dari performance yang barang saya kirimkan, mereka menjual lebih maju daripada saya yang mengirimkan, sedangkan barang dari saya. Kenapa saya nggak mencoba? Akhirnya saya mencoba memberanikan diri membuat toko buah ini. Langsung saya mencoba menyewa tempat di Depok dan alhamdulillah ya terwujud untuk toko buah ini. Untuk modalnya sendiri awal ngebangun toko buah ini berapa? Kalau modal sih ya sebenarnya sih istilah modal sih nggak terlalu banyak banget sih. Mungkin kalau untuk nominal terbesar dalam infrastrukturnya ada di tempat dan tentunya ada di peralatan seperti showcase. Ya kalau bicara nominal ada di angka 45 sampai 50 juta. 45 sampai. Kan kita bicara modal. Modalnya kan dibilang cukup besar lah. Tapi sebanding nggak sama income, sama keuntungan yang didapat? Jadi kalau kita bicara sebuah income dalam sebuah usaha, memang peraihan dari income itu antara ekspektasinya sudah sesuai atau belum kan membutuhkan waktu. Ketika saya menjalankan sebuah usaha, margin yang saya dapat untuk awalan mungkin untuk menutupi sebuah operasional, dapat menggaji karyawan, itu sudah cukup lebih. Tapi kalau sesuai ekspektasi yang saya harapkan, memang dalam usaha ini saya masih dalam proses yang menurut saya hanya banyak yang harus saya kembangi. Dan saya harus banyak belajar dari yang terdahulu saya lah istilahnya. Kalau boleh dibilang hitungan kotornya, sebulan bisa dapat berapa sih kalau usaha buah ini? Biar tak perlu juga termotivasi. Ya alhamdulillah sih. Kalau bicara omset ya kita bicara omset itu bisa sampai 80-90 juta. Kita bicara omset. Tapi di sini ada satu beban yang harus saya pikul ya, seperti halnya penyewaan dalam marginitasnya mungkin di angka
30-40%, tapi kalau bicara omset sih alhamdulillah dalam 2 bulan ini tembus di atas 60 juta dan tertinggi di 89 juta omset saya. Kalau karyawan sendiri sudah berapa? Untuk karyawan saya ada 3 untuk yang di toko dan 2 untuk yang fleksibel dalam artian kita ini bicara buah ini kan apa ya, ibaratnya buah ini yang mungkin yang dulu sebelum saya bergelut di dalam dunia bisnis buah ini, yang saya tahu buah hanya apel, mangga, dan banyak. Tapi setelah saya bergelut ternyata mereka itu memiliki varian-varian. Jadi ada 2 orang yang memang ketika saya mau menjual satu produk itu harus ibaratnya update. Jangan saya sampai tertinggal dari pesaing toko-toko buah lain. Jadi sebelum mereka menjual saya sudah menjual dulu. Tapi konsekuensinya mereka harus muter-muter untuk mencari pasokan-pasokan buah, entah itu buah lokal dari daerah-daerah tertentu atau memang harus mencari kapan masuknya suatu jadwal pengimporan dari buah dari luar negeri gitu. Oh, berarti buah yang dimain itu bukan cuma buah impor ya, tapi buah lokal juga? Enggak, jadi emang kita bicara buah ini sangat luas, Mas. Artinya potensial dari buah lokal itu menurut saya sangat tinggi ya. Apalagi di sisi lain membantu petani-petani kita, membantu banyak lah dari struktur ekonomi negara kita. Tapi memang saya akui konsekuensinya buah lokal itu memang secara kualitas tidak sestrata dari buah impor. Jadi saya harus lebih jeli lah. Tapi kalau saya menjual buah impor dan buah lokal secara kapasitas, saya nggak bisa memastikan saya banyaknya buah impor atau buah lokal. Memang selagi memang kebutuhannya saya masyarakatnya mau buah lokal, ya saya akan cari itu. Tapi kalau buah impor cenderung lebih strata, artinya konsisten lah. Ya masuknya apel, masuknya pir, masuknya jeruk kayak gitu-gitu aja. Tapi ketika buah lokal, kita ingat ada musim. Jadi ketika mengetahui ini mau apa bulan depan musim sebuah buah yang akan musim di bulan depan buah apa, sebelum itu saya sudah start mencari buah apa yang mau saya ambil dan bagaimana pengirimannya, dan ketika sampai di sini buah itu sudah terdistribusi dengan baik. Tuh. Bicara soal buah lokal, Mas Ari kan juga ngambil ke petani-petani buah gitu ya. Nah itu berapa kota tuh Mas pertama kali mulai ngerintis nyari segala macam sampai akhirnya sekarang udah dapat yang tetap? Istilahnya kalau buah lokal itu yang seperti saya bilang Mas, jadi kita bicara satu aja, contoh mangga ada tipe harum manis. Mangga harum manis itu mungkin dalam tiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda secara kualitas, secara harga pastinya. Dan kenapa kualitas itu? Ya memang secara rasa pastinya berbeda. Ketika bicara buah harum manis mungkin yang saya lihat dan saya rasakan secara pengalaman memang terbaik dari Jawa Timur. Nah, ketika buah itu sampai di kita sih istilahnya beberapa kota harus kita jalanin. Entah itu kita survei, tidak sebuah aja kita sebuah survei, tapi awalnya kita survei, tapi saat ini kita sudah punya kontak person dari mereka dan alhamdulillah mereka juga antusias ketika sudah mau mencapai buah itu tua, mereka hubungin kita dan biasanya pengiriman itu ya tinggal saya cari ekspedisi dan buah sampai di sini. Kalau kota-kotanya mana aja ya rata-rata sih biasanya di daerah Situbondo. Ya kalau kita bicara jeruk, ya Bali, Medan, Jember, banyak sih Mas. Jadi ya varian-varian buah itu di tiap kota memang ada. Jadi kalau Mas tanya kota-kota mana aja ya tergantung kebutuhan dan biasanya ya masih di sekitaran Pulau Jawa lah kalau saat ini. Nah, bicara soal bisnis buah, berarti pola usaha yang dilakukan sama Mas Ari dan tim ini bukan hanya mengandalkan satu buah kios ini ya? Enggak. Ada cara lain apa tuh Mas? Jadi gini Mas, terlepas dari kita mencari satu keuntungan, saya juga memiliki jaringan reseller biasanya. Memang harga reseller ini karena dengan kuantitasnya mereka juga mengambil secara banyak, berbeda dengan saya ketika jual di toko. Jadi kalau untuk
pendistribusian buah. Sebelum sampai di sini pun saya sudah ada batasan order yang ada, seperti orang-orangnya si A berapa kilo, si B berapa kilo, itu sudah ada, dan barang sampai di sini saya tinggal ngebagi-baginya. Jadi secara sistem bisnis saya lempar ke beberapa toko yang ada di sini. Kebetulan misalkan saya ada 2 cabang di sini dan di daerah Sawangan. Karena buah itu cenderung lebih kita menjual, tuntutannya harus fresh, jadi segera harus saya bagi secara kapasitas toko yang ada. Dan tentunya ketika ada reseller dengan kuantitas yang banyak, saya pastinya akan memberikan harga yang spesial daripada toko yang saya jual. Maksudnya agar ya buah itu terdistribusi dengan baik, karena kualitas adalah nomor 1 menurut saya ketika saya menjual buah, kesegarannya. Berarti sekarang sudah ada 2 cabang nih ya dari Real Fresh ini? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya ini cabang kedua saya yang di sini di Manggaraya. Dulu yang pertama saya ngebuka itu di depan Polsek Pancoran, Mas. Jadi waktu itu saya kebetulan menumpang lah di tempat usahanya orang tua saya. Ketika itu ya kembali lagi saya coba memberanikan diri membuka cabang, karena dengan pertimbangan yang tadi saya infokan, buah itu cenderung kita jual buah berbalapan dengan kesegarannya. Jadi buah itu emang benar-benar harus kita jual secara cepat, tepat, dan tentunya dengan distribusi yang baik. Nah, bicara buah itu kan harus fresh. Ya. Nah, gimana mensiasati buah ini yang kadang terlihat dari luar itu nggak fresh, tapi dalamnya sebetulnya masih layak untuk dikonsumsi. Nah, gimana siasatnya, Mas, untuk mengurangi barang atau buah yang tidak terjual? Ya, Mas, jadi buah ini adalah satu produk yang menurut saya juga sedikit unik ya. Jadi banyak tipikal konsumen yang mengatakan ini buahnya nggak segar, ini buahnya bagus, tapi secara kualitas buah itu belum tentu ketika kita lihatnya di luar udah keriput, tapi dirasakan buahnya nggak enak atau misalkan nggak segar. Kalau pertanyaannya tadi kesegarannya dari mana? Ya kita tentunya dengan sebuah suhu ruangan, saya harus menjaga kayak menjualnya itu di toko yang menurut saya tertutup, dari langsung asupan sinar mataharinya nggak terlalu berlebih. Nah, mengenai dari buah-buah yang tadi Mas bilang harusnya diapakan nih kalau ketika mendapatkan buah yang menurut Mas secara perlihatan buah itu udah tidak layak dijual. Jadi memang saya membuat satu produk lah, inovasi produk. Saya juga mengirimkan beberapa seperti pemasok salad buah, terus toko jus. Ya intinya yang bergerak dalam produk-produk yang dimana bahan dasarnya sebuah buah, entah itu selai buah, stroberi, nanas. Dan saya sendiri pun juga membuat bisnis lain di luar toko, yaitu ya minuman, toko jus buah, tentunya dengan es buah, dan ya banyak mengenai hal itu. Nah, kalau bicara soal keuntungan dari bahasanya kan es buah, sop buah gitu ya. Nah itu kan sampingan dari bisnis utama nih. Nah kalau dilihat untuk sekarang ini, apalagi di masa pandemi, penjualan lebih banyak mana? Penjualan buahnya atau penjualan seperti yang sudah matang kayak es buah, sop buah? Mereka udah punya segmennya sendiri-sendiri ya Mas ya. Kayak misalkan mengenai dari buah segar sini kan banyak lah. Saya juga membuat satu antar kirim sampai di depan pintu. Ya kembali lagi Mas, selera dari orang-orang konsumen sendiri. Terkadang ketika biasa makan buah segar, itu kan kalau buah jus itu kan buah olahan ya. Mungkin ada yang menganggap kalau jus vitaminnya hilang gitu kan. Tapi ada yang menganggap ya memang saya tuh mencari kesegarannya bukan vitaminnya, ya bebas-bebas aja sih mereka mau menganggap apa. Tapi kalau dari prosentasenya sebuah penjualan, mereka segmennya udah sendiri-sendiri gitu. Kalau bicara jus, saya kirim ke kantor-kantor dengan botolan-botolan gitu kan. Ya istilahnya juga toh bahan dasar yang saya pakai ya dari saya juga gitu kan. Dari saya juga, yang pastinya pilihannya cuma 2 Mas. Buah itu nggak saya jus besoknya busuk, atau saya jus
ya jadi laku, tapi saya harus membuat keputusan mau saya jual kemana gitu. Nggak bisa saya bertahan, ini masih bisa dijual besok, ini masih bisa dijual besok, nggak bisa. Buah nggak bisa seperti itu. Jadi ketika memang udah waktunya nih buah ini artinya bukan dieksekusi, dibuka ya. Buah kalau udah dilepas sama kulitnya ya udah, secara alam ya buah itu udah nggak bisa disimpan. Jadi segera saya harus keputusan, entah itu saya buat olahan apa, yang pastinya bisa meminimalisir dari ibaratnya ya kerugian lah, entah itu kerugian ataupun ya bisa ngebantu juga dari sisi penjualan saya. Nah, untuk penjualan sendiri, apakah fokus di offline, di toko kios dan distributor yang sudah Mas Ari punya jaringan, atau juga main di jaringan online seperti GoFood, GrabFood, dan Jadi kalau mengenai dari yang tadi Mas tanyakan ya, terlepas saya misalkan saya punya toko offline beberapa pun, tapi kolaborasi online itu nggak bisa kita lawan Mas. Itu udah perkembangan zaman. Kita nggak bisa ngelawan sebuah teknologi. Kita siapa yang nggak mau? Tinggal pesan, duitnya juga udah dikirim, atau sekarang dengan adanya metode cashless kan, ada OVO, ada GoPay, ada mungkin GrabPay, banyak lah. Terlepas dari nama-namanya itu, ya saya sih tadinya mengatakan saya akan mengencangkan di offline, cuman setelah kita lihat-lihat ya ini juga sangat membantu. Jadi kalau porsinya saya juga ada banyak yang bekerja sama dengan ya kayak Grab, Gojek, Shopee, itu semua saya sudah daftarkan. Jadi kalau memang pertanyaannya offline sama online porsinya seperti apa, ya sebuah online itu kan ibaratnya ya cara menjual aja. Kalau misalkan porsinya ya tergantung. Biasanya kalau di minuman after sale kayak misalkan jus-jus, dia lebih banyak di online. Cuman kalau buah mungkin karena cenderung orang juga lebih bisa memilih di tempat, mereka lebih banyak offline sih menurut saya ya. Cuman nggak memungkiri juga masih banyak kok yang dia coba online. Oke Mas, balik lagi yang soal masalah distributor buah, itu menarik. Kalau ada orang yang mau mesan dalam jumlah besar, itu gimana caranya? Bisa nggak Mas dihubungin ke pihak Real Fresh itu? Malah awal mulanya saya kan yang tadi saya infokan, awal mulanya saya berangkat dari situ. Cuman kan kembali Mas, dulu saya berpikiran kenapa saya lebih ke arah grosir? Karena secara kita punya maintenance ya, artinya secara resiko itu lebih kecil. Karena kita jual dus dan nggak ada pemikiran untuk buah itu menyusut. Karena setiap hari itu buah matang itu pasti ada. Terlepas dari lakunya sebuah toko, pasti ada yang harus saya sortir ketika buah itu emang udah nggak layak dijual gitu kan. Nah, tapi kalau untuk distribusi secara grosir kasarnya, saya punya mungkin media sosial lah. Silakan hubungi aja. Tapi pastinya secara harga saya masih bisa bersaing dengan grosiran-grosiran lain. Pastinya sebutkan aja untuk alamatnya mana, untuk pengirimannya. Saya juga sudah tersedia dari mobil yang saya ada gitu kan. Artinya barang sudah dikirim langsung. Dan untuk mengenai harganya ya tergantung, itu fleksibel, artinya kita bisa beberapa campuran buah kita beli dalam sisi grosir. Mungkin untuk lebih lengkapnya bisa hubungin media sosial kami aja di Real Fresh Official, kalau nggak salah Real Fresh Official di Instagram, nanti di DM aja, ntar ada admin saya yang langsung menghubungi untuk permintaannya apa aja mengenai dari buah yang ingin dijual. Terakhir Mas, untuk pesan kepada teman-teman yang mau mulai bisnis buah ini seperti apa Mas? Biar mereka juga punya
gambaran dan langkah yang tepat kira-kira biar nggak gambling gitu ketika mau mulai usaha? Jadi buat teman-teman, menurut saya usaha itu profesi itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Semuanya sama, tentunya pastinya ada resiko. Kita nggak bisa hidup tanpa sebuah resiko. Jangankan usaha, hidup aja udah pasti ada resiko. Tapi untuk spesifikasi terhadap misalkan mau usaha untuk toko buah, paling nggak hal-hal yang harus diperhatikan memang kita harus tahu segmentasinya di mana. Ketika kita tahu segmentasi ingin menjual apa, kita langsung tentukan. Karena kembali lagi, sebuah barang pasti ada harga, ada kualitas. Jangan takut sama pesaing. Artinya, kalau kita bicara buah, mungkin dalam jangkauan 5 km ke kanan, 5 km ke kiri sudah dipastikan banyak banget toko buah, entah itu yang toko buah pinggir jalan sampai toko buah besar. Tapi ketika segmentasi pasar itu sudah ada, orang akan ingat, dan pastinya pembelian order itu akan terulang terus, diimbangi dengan inovasi-inovasi produk yang mungkin bisa memudahkan si konsumen itu untuk membeli, entah itu pengantaran, entah itu pemilihan yang baik, dan tentunya adalah jaminan apabila buahnya sudah jelek bisa ditukar. Jadi jalanin aja. Mengenai resiko kita nggak bisa kita hindari, tapinya semua itu bisa kita maintain untuk resikonya. Apakah resikonya itu terlalu tinggi tapi dengan harga yang rendah, ya itu bisa aja fleksibel. Pesan saya, nggak ada sebuah istilahnya gini, tidak akan ada lahirnya pelaut handal dari laut yang tenang. Jadi kalau misalkan hanya sebuah kerugian, sebuah materi yang hilang, ya memang itu sudah bisa kita rasakan. Tapi pastinya konsistenlah dalam sebuah usaha. Terlepas dari usaha apapun, konsisten dan tentunya jalanin, insya Allah semuanya akan tercapai.